Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan materinya mengenai geometri transformasi. Oke, apa yang akan kita pelajari? Nah, di mana materi geometri transformasi ini terbagi menjadi 4. Ada translasi, kemudian refleksi, dilatasi, dan rotasi. Nah, keempat materi ini akan kita pelajari dan bahas sedikit demi sedikit. Oke, sebagai pengantar, pemanfaatan geometri transformasi. Nah, ini contohnya pada konteks arsitektur bangunan dan logo. Nah, biasanya bangunan itu dirancang oleh seorang arsitek. Nah, ya, kemudian dikembangkan sehingga menjadi bangunan yang kokoh oleh orang-orang teknik sipil, gitu. Nah, jadi dia dari gambar menuju sebuah bangunan. Nah, ini merupakan teknik sebuah perbesaran ya, yang rasionya harus sesuai gitu. Nah, kemudian pembuatan logo juga biasanya menggunakan konsep geometri transformasi, yaitu pencerminan. Nah, contoh kayak logo UI. Nah, ini biasa kalau kita lihat ini. Nah, di sini ini kan pencerminan di sini. Nah, gitu tadi. Gitu. Nah, logo SMA 3 juga sama gitu. Nah, ini salah satu pemanfaatan yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Oke, nah tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk mempelajari bagaimana cara menentukan transformasi titik, bidang, dan garis. Nah, baik itu merupakan menggunakan translasi, refleksi, dilatasi maupun dengan rotasi. Oke, nah transformasi geometri sendiri, sebetulnya geometri ini suatu perubahan koordinat titik ya. Nah, sesuai dengan aturan dari setiap jenis transformasinya. Jadi aturannya ya seperti apa? Nah, ya bisa digeser gitu. Nah, digeser yaitu dengan istilah lainnya translasi. Nah, dicerminkan, istilah lainnya refleksi. Nah, oke, didilatasi kan ya, atau diperbesar atau diperkecil gitu, atau diputar dengan istilah rotasi. Nah, gitu. Nah, oke, translasi sendiri merupakan transformasi geometri yang memindahkan titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu gitu. Nah, jadi kita tidak bisa sembarangan menggesernya. Nah, biasanya translasi ini terkait dengan pergeseran absis dan ordinat. Gitu, artinya kalau misalkan gesernya positif, nah berarti gesernya ke kanan. Kalau misalkan nilainya negatif, berarti gesernya ke kiri. Nah, kalau B berarti terkait dengan pergeseran ordinat. Nah, jika ordinatnya positif berarti ke atas ya. Kalau misalkan ordinatnya negatif berarti ke kiri. Oke, nah misalkan kita punya titik A, X, nah kita translasikan sebesar A, B. Nah, nanti X aksen dan Y aksennya itu secara matematis tinggal kita jumlahkan dengan pergeserannya. Nah, contoh misalkan titik awalnya itu 5,-2 ditranslasikan terhadap T min 3,1. Nah, biasanya penulisannya ada yang begini. Gitu ya. Nah, ini sama saja. Nah, tentukan koordinat titik bayangannya. Gitu. Nah, jadi tinggal kita jumlahkan. Nah, titiknya ini yang 5 berarti dijumlahkan, absisnya dijumlahkan dengan negatif 3. Min 2 juga sama, sehingga ketemu nanti hasilnya titik akhirnya yaitu
2,-1. Oke, nah bagaimana kalau misalkan dalam bentuk kurva atau garis atau persamaan tertentu? Nah, karena biasanya dalam kurva ini kita tidak diketahui titik awalnya absisnya berapa, nah dia akan berupa variabel. Nah, maka bayangannya juga gitu ya, bayangannya nih, bayangan dari si x-nya, maka kita gunakan variabel juga gitu. Nah, dimana x aksen itu kan sama dengan x tambah a. Nah, a-nya di sini min 2 dan b-nya itu 3. Nah, dari sini. Nah, berarti kita tinggal cari bentuk translasinya gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Gitu. Nah, x aksennya sama dengan x min 2. X-nya dari variabel awalnya ya, dari x aksen sama dengan x ditambah a. Gitu. Nah, a-nya itu kan di sini ada, dari t sama dengan min 2,3. Nah, jadi tinggal dijumlahkan. Nah, kita harus mengubah nilai x aksen ini menjadi x sama dengan x aksen plus 2. Nah, karena dari persamaan awalnya tidak mengandung x aksen, tetapi kita harus rubah dari atau substitusi nilai x itu mengandung nilai x aksen. Nah, kalau sudah nilai y aksennya juga dicari, x tambah 3, nanti ketemu y sama dengan y aksen min 3. Nah, kemudian substitusi ke persamaan awalnya. Nah, x-nya kita taruh di sini. Nah, ini dari sini. Gitu, sederhanakan sehingga ketemu nanti L itu sama dengan 5x aksen plus 3y aksen sama dengan 14. Nah, nanti di dalam kesimpulan, nah, kan kurva awalnya L. Nah, berarti bayangannya itu L aksen. Sehingga nanti penulisannya 5x aksen itu tidak perlu ditulis 5x aksen, tetapi 5x plus 3y sama dengan 14. Oke, selanjutnya ada refleksi atau pencerminan yang sering kita terapkan sehari-hari, bahkan sering kita aplikasikan gitu. Pencerminan ini biasanya mempunyai sifat itu jarak benda ya, jarak titik ke dalam cerminnya terhadap cerminnya. Nah, itu selalu sama. Nah, cermin dan bayangan itu selalu menghadap hal yang sama gitu, cermin yang sama gitu. Oke. Nah, kita ke jenisnya. Ini contoh yang sehari-hari kita lihat. Oke, nah mungkin di SMP pernah kita mendengar atau pernah belajar ya, dimana setiap pencerminan terhadap sumbu x hasilnya x, min y, sumbu y min x, y. Nah, hingga terhadap garis x sama dengan h atau misalkan terhadap konstanta tertentu, misalkan x sama dengan 2, hasilnya ini. Gitu. Nah, sebetulnya ini dari mana sih gitu. Nah, ini penjelasannya sebetulnya bisa dijelaskan dengan konsep matriks dan konsep diagram Cartesius. Nah, mungkin yang paling mudah emang lebih cepat mencarinya ya, dan lebih gampang dicerna biasanya dengan konteks diagram Cartesius. Nah, ini koma B ini koma B ini salah sedikit ya. Oke, gimana kalau misalkan kita cerminkan terhadap sumbu x tadi, x sama x y nya ya yang tadi kan. Nah, jadinya a aksennya gitu ya, x, min y. Nah, ini kan sumbu x tuh. Jadi kalau ini kan diagram Cartesius, x sama y nya positif. Kalau dicerminkan, nah berarti kan titiknya kalau awalnya di sini jadinya di sini. Nah, tadi sifat pencerminan itu dia memiliki jarak titik terhadap cermin dan titik terhadap titik bayangan terhadap cermin itu selalu sama dan menghadap cermin yang sama. Nah, jadi kalau misalkan kita awalnya di titik kuadran 1 ya. Nah, oke, kuadran 1. Nah, sekarang ada di sini nih. Gitu.
Nah, jadi kalau misalkan di sini kan berarti nilainya A, min B. Kalau dalam konteksnya X, Y berarti jadi X, min Y. Nah, pun demikian dengan sumbu Y. Nah, sumbu Y kan di sini. Berarti kalau titiknya di sini awalnya terakhirnya kan ya di sini. Makanya yang tadinya X, Y kenapa bisa jadi min X, Y gitu. Nah, di sini. Nah, kalau misalkan kita mau jelaskan dengan matriks, sebetulnya matriks perkalian dengan sumbu Y itu yang ini gitu, dikalikan nanti ketemu nilai A, min B. Nah, penjelasan tentang matriksnya boleh di pelajari lagi mengenai materi matriks di materi sebelumnya. Nah, kalau sumbu Y, sumbu Y juga sama. Ini matriksnya. Nah, jadi yang membedakan jenis matriksnya. Jadi ini matriks untuk sumbu Y, sumbu X. Gitu. Nah, yang lainnya juga sama, bisa dijelaskan dengan konsep diagram kartesius. Nah, jadi kalau misalkan kita cari garis ya, ini garisnya kenapa bisa gini. Nah, jadi kalau kita punya A-nya sama dengan Y, selalu sama nih, dengan positif. Nah, ke titik terus, nah nanti kita ketemu garis, nah garisnya itu kan. Nah, oke, dimana kalau misalkan kita cari nilai A-nya itu X, Y. Nah, maka kalau bayangannya itu hasilnya apa? Y, X. Nah, ini kalau misalkan ya diagram kartesius untuk yang Y sama dengan negatif X. Gitu. Nah, dan ini untuk yang terhadap titik pusat berarti di sini. Dimana yang awalnya A, B atau X, Y menjadi min X, min Y atau min A, min B. Nah, ini matriksnya. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan terhadap titik X sama dengan H, X sama dengan H itu berarti nilai X-nya ada nilai tertentu, misalkan terhadap 3 gitu. Misalkan di sini 3. Itu ya. Nah, jadi ini garis ini yang jadi cermin gitu. Titik awalnya misalkan A, B, sehingga bayangannya itu 2H min A, B. Nah, dimana kalau misalkan kita cerminkan terhadap sumbu X, nah sumbu X berarti absisnya yang berubah. Absisnya yang berubah. Nah, kalau misalkan ordinat, nah tetap ya gitu. Jadi dia nggak berubah. Nah, kebalikannya jika kita rubah terhadap Y sama dengan K, berarti kita cerminkan terhadap Y sama dengan garis tertentu, maka nah yang tadinya A, B menjadi A, 2K min B, di mana K-nya itu nilai tertentu atau konstanta. Berarti nanti kalau misalkan ini absisnya tetap. Ya, kalau ordinatnya nah berubah gitu. Oke, ini contohnya misalnya kan Y sama dengan X, titik awalnya itu 3,5. Tuh, nah ini kan tinggal kita sederhanakan. Akhirnya 3,5 menjadi 5,3. Kalau Y sama dengan min X berarti yang tadinya 3,5 menjadi min 5, min 3. Oke, bagaimana kalau misalkan dalam konteks kurva? Ya, sekali lagi ini kita cari dulu. Jadi x-aksennya itu sama dengan berapa? Gitu. Nah, tadi kan kalau misalkan kita sumbu X berarti X, Y ya. Nah, X bayangannya itu kan bayangan ordinatnya, bayangan absisnya tetap. Nah, tapi ordinatnya menjadi negatif gitu. Nah, kita harus rubah dalam bentuk X sama dengan dan Y sama dengan untuk mensubstitusikan ke persamaan awal. Oke, ini persamaan awalnya gitu ya. Nah, substitusikan, kemudian sederhanakan, kemudian tuliskan dalam bentuk persamaan bayangannya, sehingga kita dapat Y aksen
min X kuadrat plus 6X min 5. Oke, nah dilatasi juga merupakan salah satu konsep transformasi yang sering dibahas. Nah, secara matematis dia ini merupakan bentuk perkalian ya, bentuk perkalian skala, sehingga hasilnya itu bisa bertambah kecil atau bertambah besar. Nah, dilatasi merupakan jenis transformasi yang memiliki faktor skala tertentu. Nah, dia aturannya jenisnya biasanya ada dua pusat. Nah, ada yang pusatnya 0,0, ada yang pusatnya A, B, artinya pada titik tertentu. Kalau misalkan terhadap pusat 0 berarti di sini. Ya. Kalau misalkan pusatnya terhadap titik tertentu, misalkan titiknya di sini. Ya. Nah, kemudian secara sederhana kalau misalkan pusatnya 0,0, nah secara matematis tinggal kita kalikan skalanya saja. Itu artinya kalau skalanya ini 3, kalikan saja dengan absis dan ordinatnya gitu ya. Nah, tapi berbeda jika pusatnya ini terhadap pusat A, B. Berarti kita mesti cari. Ini bisa sederhanain X sama dengan A ditambah X min A. Kemudian Y aksen ini min B. Nah, kalau misalkan ini bentuk matriksnya, bentuk perkalian skala dengan matriks XY gitu. Oke, ini contohnya. Oke, jadi ini tinggal kita kalikan kalau misalkan pusatnya 0,0. Nah, sementara ini untuk yang pusatnya di pusat tertentu. Nah, di sini pusatnya 7,3. Gitu ya. Nah, hasilnya 11,3. Oke, kemudian rotasi. Nah, rotasi ini teknik perputaran. Nah, biasanya ada yang menggunakan diagram Cartesius sama juga. Gitu. Nah, biasanya ada sudut-sudut istimewa yang sering digunakan, 90 derajat ya, 60 derajat, 45 derajat gitu. Nah, jika kita menggunakan sudut-sudut yang jarang kita temui, ada baiknya kita menggunakan rumus umumnya, baik itu menggunakan matriks maupun menggunakan rumus umum seperti pada W umum biasanya. Itu dimana X aksennya jika pusatnya 0,0, nah X cos alpha min Y sin alpha, dimana alpanya ini sesuai dengan sudut tertentu. Nah, kemudian arah rotasi, jika arahnya ini berlawanan arah jarum jam, misalkan sini, nah ini berarti rotasinya positif, jadi 90 derajat misalkan, berarti harus ke sini. Nah, sebaiknya jika rotasi searah jarum jam maka rotasinya negatif, berarti itu negatif. Gitu. Nah, caranya misalkan yang ini. Nah, ini bisa disederhanakan juga. X aksennya tinggal dijumlah A ditambah gitu, min A cos alpha min Y B. Oke, sin ya. Oke, nah biasanya untuk pola-pola 90 derajat ya, 90 derajat, kemudian berapa lagi, 180, 270. Nah, sangat sering sekali ditemui titik asalnya. Ini polanya itu biasanya seperti ini. Atau misalkan Pak, kalau misalkan 270 bagaimana bisanya? Nah, itu biasanya 270 misalkan 90 derajat, titiknya misalkan di sini. Yang 90 gitu. Nah, berarti kalau misalkan plus 270 derajat,
Nah, itu samanya dengan apa? Samanya dengan min 90 derajat. Nah, berarti kita bisa cari dengan ini. Jadi kalau misalkan rotasi X, Y terhadap sudut 270 bisa sama dengan nilai rotasi 90 derajat yang searah jarum jam ya. Gitu, terhadap pusat 0,0 tapi. Nah, berarti kalau misalkan nggak sepusat berarti yang ini. Tuh, jadi kalau misalkan di sini X, Y, nah rotasinya terhadap apa nih, pusatnya 0, misalkan berapa gitu, 90 derajat. Nah, berarti kita pakai yang ini, hasilnya min Y, X gitu. Nah, contoh ini nih gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan aturan sinus rumus umum yang biasanya atau yang tadi. Nah, di mana X aksennya itu tadi kalau misalkan kita cari min Y, X gitu. Nah, ini X aksennya itu min Y, ininya jadi X, berarti kan hasilnya tuh min 2,5 gitu. Oke, ini kode daring untuk hari ini, silahkan diisi ya. Kemudian khusus untuk MIPA berapa? MIPA 2 dan MIPA 1 silakan tidak perlu mengerjakan aktivitas tambahan ya, tetapi langsung ke latihannya saja gitu. Jadi nanti latihannya Bapak kirimkan link Google Form-nya. Oke. Ya, ini untuk aktivitas tambahannya. Oke, yang ini nggak perlu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.